Bapak Ibu yang mulia, tema kita tentang sungai-sungai pembersih dosa. Dunia dipenuhi oleh banyak kotoran, sehingga kadang ada memang yang masuk dalam perut itu yang kotor, jenisnya kotor atau diambil, dimiliki dengan cara-cara yang kotor. Mata kita kadang-kadang melihat yang kotor, yang tak patut dia lihat. Begitupun telinga sering mendengar yang kotor, yang tak bisa dan tak boleh dia dengar. Dunia banyak sekali hal kotor di dalamnya. Sementara akhirat tidak menerima kecuali orang-orang yang bersih. Betapapun kotornya kita di sini, kita mesti bersih dan ingin menjumpai Allah dengan suasana yang bersih. Itulah kenapa Allah katakan wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan hinakan aku pada hari berbangkit. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana pada hari itu tidak ada gunanya harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat pada hari itu hanyalah orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang suci. Kita ingat kita berada di bulan suci. Apa maknanya setelah bulan ini keluar, selesai, kita benar-benar bersih? Dia suci karena dia mensucikan kita, sehingga nanti ketika Ramadan usai kita ketemu dengan Idul Fitri. Apa Idul Fitri? Kita kembali ke titik nol, bersih dari dosa, bersih dari kotoran. Maka Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin menyebutkan, di dunia ini ada 3 sungai pembersih dosa. Harus kita raih itu. Karena kalau orang tidak bisa ambil dari 3 sungai pembersih dosa itu, pasti nanti akan dibersihkan di akhirat. Itu na'udzubillah, dalam siksaan di neraka. Kata beliau, sungai pertama adalah sungai taubat. Sungai kedua adalah sungai kesolehan, sungai amal soleh. Berenanglah di sana, mandilah di sana. Yang ketiga adalah sungai musibah, sungai bencana. Kalau orang bisa dengan taubat, maka bersih nanti di akhirat. Atau orang dengan amal solehnya nanti bersih di akhirat. Atau orang dengan ujian-ujian, musibah-musibah, bencana-bencana yang Allah berikan kepada dia, dia bisa bersih sehingga di akhirat tidak perlu dibersihkan di sungai neraka. Maka coba renungkan, ketika Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, bersegeralah menuju sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah janjikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kita punya waktu 11 bulan, jamnya sama, menitnya sama, hari-harinya sama, Minggu sampai Sabtu. Tapi kadang-kadang kesibukan dunia kita itu tidak cukup waktu kita kadang-kadang untuk bertaubat kepada Allah, sehingga tidak ada alokasi waktu untuk merenung bersama Allah. Di bulan Ramadan Allah kondisikan. Nabi kita katakan dalam hadis yang sahih, sahabat Abu Hurairah, beliau katakan alaihi salatu wassalam, setiap malam di sepertiga malam terakhir Allah itu turun ke langit dunia. Dia tinggal di arsy. Innallaha 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Sepertiga malam terakhir, jam 2, jam 3, jam 4 Allah turun ke langit. Enggak disebut langit 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, tapi turun ke langit dunia. Apa yang Allah lakukan?
Allah cari tahu ada apa dengan kita. Jam 2, jam 3, jam 4 itu orang ngapain? Jadi Allah kepoin kita. Allah cari tahu. Kata Allah, hal min sa'ilin fa'u'ti. Adakah orang yang bangun di waktu sahur itu, lalu dia kemudian menengadahkan tangannya meminta kepada Allah, pasti aku beri. Hal min da'in. Adakah orang yang menengadahkan tangannya kepada Allah di waktu sahur, lalu dia bermohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pasti aku kabulkan. Dan yang ketiga, hal min mustaghfirin. Adakah di waktu sahur itu orang yang astagfirullah, astagfirullah, beristighfar kepada Allah, aku akan ampunkan. Bapak Ibu yang mulia, hari-hari biasa kadang-kadang tidak mudah untuk bangun di waktu sahur. Sudah bangun pun tidak duduk. Sudah tahu ayam berkokok pun kita masih waktu cukup panjang. Kadang sudah azan pun masih muter-muter. Di bulan Ramadan Allah kondisikan bangun, bangun, bangun. Jadi waktu sahur itu Bapak Ibu yang mulia, jangan terlalu serius berfikir tentang menu makanan. Apa yang kita makan, yang kita minum, bukan. Itu adalah saat yang paling tepat untuk mengisi jiwa kita. Makanya ulama kita mengatakan sebaik-baik makanan bagi jiwa adalah iman. Dan sebaik-baik obat bagi jiwa adalah Al-Quran. Waktu sahur itu gunakan untuk berdoa, untuk berzikir, untuk beristighfar, untuk bertaubat, lalu untuk membaca Al-Quran. Dunia kotor, tapi akhirat tidak menerima yang kotor. Bersihkan. Pakai apa? Pakai taubat. Ya Allah, ya Allah, dulu masa muda saya begini. Ya Allah, yang saya makan, yang saya pakai, yang saya bicarakan, wal'iyadzubillah, ya Allah, aku hari ini bertaubat. Aku tak kembali ke situ. Berhenti. Makanya kata Allah, jangan tunda-tunda. Besoklah, pekan depanlah, bulan depanlah. Jangan. Kata Allah, wasari'un, bersegeralah. Gimana caranya? Pertama, sesali masa lalu kita. Masa lalu itu bisa kemarin, bisa pekan yang lalu, bisa bulan lalu, bisa tahun yang lalu, bisa berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jangan lupakan atau pura-pura lupa. Karena kalau kita tidak bertaubat kepada Allah, dia masih ada dalam catatan. Dulu lama tidak salat, sekarang alhamdulillah. Dulu lama tidak berhijab, sekarang alhamdulillah. Sebelum bertaubat, dia masih ada dalam catatan. Bagaimana bertaubatnya? Ya Allah, aku menyesal. Dulu begitu, sekarang enggak lagi. Tinggalkan, berubah. Dulu kita lalai, sekarang ya Allah, tinggalkan lalai itu. Dulu hidup bergelimang maksiat, sekarang berhijrah, tinggalkan. Jadi tinggalkan, sesali. Dan yang ketiga kata para ulama, kalau kita ingin benar-benar disebut sebagai hamba yang bertaubat, berazamlah, bertekadlah, perlu bersumpah bahkan tidak lagi akan kembali, baik tempatnya atau pekerjaannya atau sifatnya. Dan Masya Allah ketika Allah mengatakan illa man tabah wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Setelah Allah sebutkan dosa 1, 2, 3, 4, kata Allah illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Yang tadi itu dia tinggalkan, dia menyesal, dia bertekad enggak lagi akan pergi atau lakukan atau ucapkan yang maksiat itu. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kata Allah, Allah ganti kebiasaan buruk itu dengan kebaikan. Dulu suka sekali ke dukun, lalu dia bertaubat, Allah ganti dengan tauhid. Dulu suka sekali beramal, amal penuh bid'ah,
Pokoknya orang amalkan itu. Sekarang dia katakan saya bertaubat. Allah ganti dengan kecintaannya kepada sunnah. Dulu suka sekali baca A, B, C, lalu kemudian tidak mau baca Quran. Sekarang dia tinggalkan yang lain-lain yang tak berguna itu. Allah ganti dengan kecintaan dengan membaca Al-Quran. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu Allah ganti dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Dengan apa? Serius dalam bertaubat. Jangan hari ini taubat, besok enggak. Pekan ini taubat, bulan besok enggak. Enggak. Serius dalam bertaubat dan tidak menunda-nunda. Yang kedua namanya adalah Nahrul Hasanat, sungai kebaikan. Jadi berenanglah di sungai-sungai kebaikan itu. Kenapa? Karena kebaikan itu akan menghapus kesalahan, akan menghapus dosa, akan membersihkan kita dari yang kotor-kotor itu. Nabi katakan alaihi salatu wassalam kepada sahabat, bagaimana menurut kalian jika di depan rumah kalian, di pintu, sebelum masuk rumah atau sebelum keluar rumah ada sungai. Bagaimana menurut kalian jika di depan pintu kalian ada sungai, bersih airnya, bening? Setiap hari kalian mandi 5 kali sehari. Padahal kita cuma 2 kali sehari, sudah banyak. Kata Nabi, bagaimana kalau di depan pintu rumah kalian ada sungai, airnya bersih, 5 kali sekalian mandi dalam sehari, apakah kalian masih punya kotoran? Masih berdakikah kalian? Kata sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. 5 kali mandi, tentu bersih. Kata Nabi, nah begitulah salat. Salat yang 5 kali sehari semalam itu fungsinya membersihkan jiwa kita. Kalau badan kita dia bersih dengan sabun, ya bersih dengan sampo. Tapi jiwa kita ini yang nanti Allah akan hitung itu tentang salat. Maka pastikan Bapak Ibu yang mulia, dalam agama kita tidak ada amal soleh yang lebih penting dibandingkan dengan salat. Setelah syahadat ya, salat. Maka tidak pernah ada Nabi katakan ada amal soleh yang kalau ditinggalkan pelakunya disebut kafir kecuali salat. Nabi tidak menyebut yang meninggalkan zakat itu kafir. Kata Nabi enggak ada hadis Nabi yang sebutkan terus terang begitu. Yang tinggalkan puasa kafir, enggak ada hadis yang katakan begitu. Begitupun yang tidak berhaji, Nabi enggak sebut dia kafir. Tapi kata Nabi yang tidak salat maka dia kafir. La ilaha illallah. Kalau itu dipakai dengan hukum ekstrim para ulama, ada ulama yang ekstrim. Apa maknanya? Memang itu kafir. Jadi kalau suaminya ini tidak sholat, maka harus dipisah dengan istrinya yang sholat. Sudah pisah, cerai. Ketika dia meninggal, ya sudah, tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi enggak disolatkan, enggak diurus seperti kita selenggarakan jenazah. Begitu pentingnya. Maka Nabi katakan alaihi salatu wassalam, kalau kita ingin bersih, bersihkan dengan solat. Bersihkan dengan solat. Jadi sesibuk-sibuknya kita, solat jangan tinggalkan. Bahkan separah-parahnya kondisi kita, salat enggak ditinggalkan. Coba lihat, orang kalau sakit dia bisa tunda, salatnya nanti aja atau puasanya nanti aja. Tapi salat enggak. Dia hanya boleh pijama. Dia boleh hanya mungkin dia tidak bisa berdiri, duduk. Mungkin dia tidak bisa duduk, berbaring. Asal dia masih sadar, maka dia mesti salat. Oh enggak bisa sekarang, nanti bisa dijamak karena dia sakit. Jadi ingat, tidak ada amal soleh yang Nabi vonis pelaku yang tidak mau sholat itu kafir kecuali hanya sholat. Kita berada di bulan puasa. Ini juga untuk membersihkan kita, sucikan kita. Sehingga Nabi katakan, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Puasa siang hari itu berhadiah ampunan dari Allah.
Jadi itu namanya nahrul hasanat. Berenang dengan gembira, dengan happy puasa itu. Bahkan Allah sebutkan dalam Quran puasa dengan istilah saihun. Apa saihun itu? Saihun itu artinya wisatawan, pelancong. Jadi orang berpuasa itu orang yang sedang berwisata, orang yang sedang melancong. Kita turis sekarang. Gembira jiwa kita ini kalau puasa. Dan malamnya, Masya Allah. Kalau tadi Allah sebut melalui nabinya man soma, malamnya Allah sebut man qama. Jadi pahala puasa siang hari dia berbuah nanti ampunan dari Allah. Salat malam, salat tarawihnya ini juga berhadiah ampunan dari Allah. Jadi ini di bulan Ramadan ada begitu banyak pintu-pintu kebaikan. Berenanglah di sana. Apalagi zikir-zikir, sebagian zikir itu juga bertugas menghapus dosa. Nabi katakan alaihi salatu wassalam, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah. Ini ringan, mudah sekali. Subhanallahi wa bihamdihi. Ringan. Kata Nabi, siapa yang baca itu 100 kali, maka huttat khatawaya, dihapuskan kesalahannya walau sebanyak buih di lautan. Kan enggak terhitung. Ada banyak peluang amal soleh di bulan Ramadan. Apa tujuannya? Mensucikan kita. Berenang, ambil. Dan beliau katakan alaihi salatu wassalam, ada amal-amal sederhana tapi istimewa. Kita bangun tidur, biasanya kalau bangun tidur kan langsung ambil HP. Sahur, lihat HP. Ya, pagi lihat HP. Ada yang istimewa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qala hina ta'ara minal lail, siapa yang berkata atau mengatakan ketika bangun dari tidur di malam hari, man ta'ara minal lail, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu hafal. Jadi jago lalu, ya, mau dengar pengumuman, mau dengar alarm, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca zikir, 5 zikir berikutnya. Alhamdulillah, subhanallah. Biasanya kan subhanallah, alhamdulillah. Tapi ini lafaznya alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Ya, summa astaghfara aw da'a. Kalau dia beristighfar, Allah ampuni. Kalau dia berdoa, Allah kabulkan. Kalau dia berwudu dan dia solat, maka Allah menerima wudu dan solatnya. Jadi Ramadan itu bukan bulan untuk kita merawat fisik kita, tapi kita menyembuhkan hati kita, merawatnya dan mencukupkan gizinya. Melalui apa? Nahrul hasanah. La qadar Allah, kalau masih juga berbuat salah di bulan Ramadan, bersalah juga, berdosa juga, segera lakukan kebaikan. Segera. Ya Allah, salah ucap. Ya Allah, salah lihat. Ya Allah, saya ambil, salah pegang, salah langkah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Segera lakukan kebaikan. Ya Allah, tadi bersalah, langsung ni infak 5,000. Ni infak 10,000. Ya, atau astaghfirullah, atau baca Quran. Pokoknya kalau kita bersalah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Segera hapus kesalahan itu dengan melakukan kebaikan. Sungai yang ketiga namanya adalah Nahrul Masaib, sungai musibah, sungai bencana, sungai malapetaka. Semakin besar musibahnya, semakin besar malapetakanya, semakin besar peluang kita diampunkan, semakin besar peluang kita untuk dibersihkan. Jangan ada kita yang mengeluh kepada Allah ketika kita kemudian diberikan ujian yang berat, diberikan ujian yang besar. Apalagi mengeluh kepada manusia, mengadu kepada manusia. Jangan.
Karena Nabi katakan alaihi salatu wassalam, tidak ada orang yang ditimpa musibah. Tidak ada yang ditimpa musibah. Tidak ada orang yang ditimpa kesusahan. Tidak ada orang yang ditimpa kesedihan. Bahkan Nabi katakan, tidak ada orang yang tertusuk duri jarinya, illa kafarallahu bihi min khataya. Itu cara Allah untuk ingatkan kita agar kita kemudian diampunkan dosa, agar kita kemudian dibersihkan dari kotorannya. Jadi Bapak Ibu yang mulia, berhusnuzanlah kepada Allah. Nabi katakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Di antara tanda cintanya Allah kepada hambanya, Allah suka mengujinya. Jadi kalau kita setahun tidak ada penyakit, 2 tahun semua urusan lancar, 5 tahun tidak ada keluhan, semua mimpi, semua cita-cita terkabul, semua harapan menjadi nyata, itu renungkanlah, kira-kira tanda apa ini? Jangan-jangan ini jadi bencana lain. Karena orang ketika diberikan ujian, dia ingat, la ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, a'udzubillah. Tapi kalau senang, semua urusan lancar, rezeki lapang, semua Allah mudahkan, apalagi ya kondisinya semakin jauh dari Allah. Dulu rajin salat, sekarang enggak lagi. Dulu rajin puasa sunat, sekarang enggak lagi. Dulu rajin bersedekah, sekarang enggak lagi. Dulu rajin beramal soleh, sekarang enggak lagi. Tapi ternyata justru sekarang rezekinya melimpah ruah, pangkat lebih tinggi, harta lebih banyak, bisnis lebih lancar. Itu bahaya. Itu yang disebut dalam agama kita dengan istidraj. Apa itu? Orang semakin jauh dari Allah, lalu Allah cukupkan, bahkan Allah lebihkan kekayaannya, Allah mudahkan urusannya, Allah lapangkan rezekinya, padahal dia dapatkan itu dalam keadaan dia menjauh dari Allah. Sehingga Allah katakan, hatta idza farihu bima utu. Sampai-sampai orang seperti ini gembira dia dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, enggak solat pun tak apa-apa, atau sekarang rezeki lebih lancar. Ya, tak puasa pun tak apa-apa, sekarang urusan lebih makmur, lebih mudah, karir lebih bagus, padahal jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza farihu bima utu. Ketika mereka gembira menepuk dada dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, tak ada rasa syukur di sana. Akhasnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kami ambil sekonyong-konyong, lalu mereka kemudian kaget karena tiba-tiba habis, tidak ada yang tersisa. Jadi mari Bapak Ibu yang mulia, kita enggak perlu nanti dimandikan oleh Allah di neraka jahim, di sungai neraka jahim. Maka di dunia banyak yang kotor, dan di bulan Ramadan kita ingin bersih. Maka bersih-bersihlah di bulan ini dengan banyak-banyak bertaubat. Bersih-bersihlah dengan banyak beramal soleh. Dan kalau Allah berikan kepada kita ujian, musibah, apapun bentuknya, itu kita katakan ini cara Allah membersihkan kita. Allahu a'lam. Assalamualaikum.